Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Bella. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan keempat terkait SBMPTN Sosum Geografi di pertemuan keempat. Hari ini kita akan ngebahas tentang fenomena geosfer dan upaya pengurangan risiko bencana alam. Nah, sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmunya. Sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap langsung aja kita simak materi dan pembahasan soal hari ini tentang fenomena geosfer. Nah, soal pertama, pada saat erupsi gunung berapi mengeluarkan magma yang sangat cair, tekanan gas rendah hampir tanpa letusan. Lereng yang berbentuk landai, bentuk gunung api yang sesuai ciri letusan tersebut adalah yang A ada Gunung Merapi, B ada Gunung Krakatau, C ada Gunung Mauna Loa, yang D ada Gunung Vesuvius, dan yang terakhir ada Gunung Elbrus. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Jawaban yang cocok ini untuk nomor 1 apa? Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, berdasarkan sifat lava dan kekuatan erupsinya, peristiwa ekstrusi magma akan menghasilkan berbagai bentuk gunung api. Nah, jadi ada 3, ada gunung api Mar, yang kedua ada gunung api Perisai, dan yang terakhir ada gunung api Strato. Kalau gunung api Mar ini, eh, adalah bentuk gunung api hasil eksplosif atau ledakan. Biasanya hanya terjadi 1 kali karena dapur magmanya dangkal dan volumenya kecil. Biasanya kalau gunung api Mar ini berada di kawah di Gunung Lamongan yang umumnya berbentuk danau. Contohnya adalah Ranu Kelaka. Nah, yang kedua, gunung api perisai. Biasanya gunung api perisai ini gunung berapi yang beralas sangat luas dan lereng gunungnya ini sangat landai. Nah, sangat landai ini kalau gunung api perisai. Selanjutnya, karena terbentuk dari lelehan lava encer. Sebenarnya di Indonesia tidak memiliki gunung semacam ini. Contoh yang terkenal adalah gunung di Kepulauan Hawaii yang berupa perisai. Beberapa puncak gunung Merapi berperisai di Kepulauan Hawaii adalah misalnya Mauna Loa. Nah, jadi yang cocok untuk jawaban nomor 1 ini adalah yang C, Gunung Mauna Loa. Nah, pembahasannya nih ya. Gunung Mauna Loa merupakan salah satu gunung yang bertipe Hawaii. Gunung ini termasuk gunung yang aktif dengan karakteristik erupsinya bersifat efusif karena magmanya cair. Nah, tekanan gas rendah dan karakteristik ini mempengaruhi bentuk badan gunung dan lereng yang landai. Nah, yang tadi ketiga itu ada gunung api strato. Kalau gunung api strato ini erupsi eklusifnya bergantian dengan efusif atau lelehannya. Nah, untuk nomor 1, jadi jawaban yang cocok adalah yang C ya, Gunung Mauna Loa. Yang kedua, karakteristik iklim tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan, pemanasan matahari, dan kelembapan udara yang tinggi telah menyebabkan tingginya pelapukan di daerah kapur. Peristiwa tersebut termasuk contoh pelapukan. Nah, yang A ada kimia, B mekanik, C fisik, D organik, dan yang terakhir adalah biologis. Pembahasannya adalah proses pelapukan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada pelapukan fisik atau mekanik. Yang kedua ada pelapukan kimia. Yang ketiga adalah pelapukan organik atau biotik. Nah, pelapukan kimia ini
Pelapukan kimia pada batuan berubah batuan menjadi butiran tanah apabila pelaku pelapukan membutuhkan unsur-unsur cuaca, maka pelapukan tersebut adalah pelapukan mekanik atau fisik. Tetapi pada wilayah berstruktur kapur, apabila dipengaruhi unsur cuaca, terutama tingginya curah hujan yang terjadi adalah pelapukan kimia karena air hujan melarutkan unsur-unsur kimia dalam batuan kapur. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 2 ini adalah jawaban yang A, kimia. Lanjut ya, fokus. Untuk soal nomor 3, terjadinya tsunami di Pandeglang, Banten pada tahun 2019 lalu menyiksakan kisah sedih bagi keluarga korban bencana nih. Jika dilihat dari penyebab terjadinya tsunami tersebut muncul karena A. Kedalaman pusat gempa di titik konvergensi bagian selatan Pulau Jawa. Yang B. Terjadinya gempa terban akibat maraknya penambangan lepas pantai. Yang C. Megatrus yang diprediksikan terjadi di jalur subduksi telah terjadi di Selat Sunda. Yang D adalah gempa tektonik berkekuatan besar akibat subduksi lempeng Pasifik dan Indo-Australia. Dan yang E adalah gempa vulkanik akibat runtuhnya material Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Pembahasannya, penyebab terjadinya tsunami di Pandeglang, Banten bukanlah gerakan lempeng tektonik pada jalur konvergensi di sebelah selatan Jawa. Akan tetapi, pemicunya adalah aktivitas Gunung Anak Rakatau yang terdapat di Selat Sunda. Aktivitas tersebutlah yang menyebabkan runtuhnya dinding gunung yang memicu munculnya gempa laut dan tsunami yang menuju ke pantai. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 3 adalah jawaban yang E, yaitu gempa vulkanik akibat runtuhnya material Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Lanjut lagi ya, untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, perhatikan fenomena berikut. Yang pertama ada stalaktit, kedua ada dolina, ketiga ada cliff, 4 ada stalagmit, dan yang terakhir ada sea cave. Nah, fenomena yang dihasilkan oleh proses klarifikasi karena abrasi adalah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 1 dan 5, D 3 dan 5, dan yang E adalah 4 dan 5. Pembahasannya, proses kartisifikasi merupakan proses pelapukan di daerah kapur. Nih, diingat ya. Jadi, kartisifikasi ini bisa terjadi karena air di daratan atau di lautan. Bentuk kartisifikasi ini akibat aliran sungai atau hujan. Nah, di antaranya ada dolina, stalaktit, stalagmit, uvala, goa kapur, dan sungai di bawah tanah. Sementara itu, jika terjadi akibat abrasi air laut, hasil bentuknya adalah cliff, yaitu tonggak kapur yang berujung runcing. Nah, dan sea cave, yaitu goa kapur di pinggir pantai. Jadi, jawaban yang cocok untuk nomor 4 ini apa? Yaitu D, 3 dan 5. Lanjut ya. Untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, suatu wilayah dengan ketinggian 1.500 mdpl hendak dikembangkan menjadi sebuah agrowisata. Menurut klasifikasi iklim Junghun, wilayah tersebut paling tepat ditanami tanaman titik-titik karena memiliki suhu titik-titik. Nah, kita lihat nih ya pembahasannya. Jadi, nomor 5 ini menggunakan rumus. Rumusnya ini adalah
Suhu X sama dengan suhu rata-rata pantai dikurangin tinggi dibagi 100 kali 0,6 derajat Celcius. Kita masukin dulu nih 26,3. 26,3 ini dari mana? 26,3 ini adalah konstanta, yaitu suhu udara rata-rata di daerah pantai tropis. Jadi kita segini nih 26,3. Nah, dikurang 1.500 ini dari 1.500 meter dibagi 100 dikali 0,6. Nah, diturunin 26,3, 1.500 dibagi 100 hasilnya 15 dikali 0,6. Hasilnya 26 diturunin 15, yang dihitung yang dikurung dulu ya, Nak. 15 dikali 0,6 hasilnya 9, dan jawaban yang cocok adalah 26,3 dikurang 9 derajat Celcius adalah jawabannya 17,3. Nah, Ibu udah ada nih tabelnya, tabel Junghun. Kita lihat 17,3 ini masuk ke mana? Yaitu masuk di sini, zona sejuk. Zona sejuk ini berarti tanaman yang cocok adalah kopi, kina, sayuran, dan pinus. Berarti jawaban yang cocok untuk nomor 5 adalah jawaban yang A, yaitu tanaman hortikultura dengan memiliki suhu 17,3 derajat Celcius. Menurut iklim Junghun merupakan zona iklim sejuk yang cocok ditanami tanaman kina, sayuran, kopi, pinus. Lanjut ya. Untuk soal nomor 6, membangun early warning system, memperbaiki tata air dan tata guna lahan di daerah lereng, serta membuat penghalang atau perendam gelombang, merupakan upaya mitigasi bencana yang termasuk kategori A. Pemulihan, B. Rehabilitasi, C. Rekonstruksi, D. Kesiapsiagaan, dan yang E adalah tanggap darurat. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, pengertian dari kesiapsiagaan adalah keserangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, kegiatan kesiapsiagaan ini dalam penanggulangan bencana merupakan jenis kegiatan prabencana. Kegiatan tersebut dilakukan di wilayah yang memiliki potensi bencana. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 6 ini adalah jawaban yang D, kesiapsiagaan. Lanjut, soal untuk nomor 7. Penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda merupakan kegiatan penanggulangan bencana yang termaksud pada tahapan A. Kuratif, B. Respon, C. Preventif, D. Rehabilitasi, dan yang E adalah kesiapsiagaan. Kita lihat ya pembahasannya. Tahapan respon merupakan tahapan kegiatan mitigasi bencana pada saat bencana tersebut terjadi. Misalnya, proses evakuasi korban menuju ke tempat yang lebih aman. Berarti jawaban yang cocok untuk nomor 7 adalah jawaban yang B, yaitu respon. Soal untuk nomor 8. Pada saat terjadi bencana banjir bandang, hal berikut yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan bila kita masih berada di dalam rumah.
A. Bergegas mengemasi surat-surat berharga di lemari. Yang B. Mematikan aliran listrik di dalam rumah. Yang C. Naik ke dahan pohon yang tertinggi. Yang D. Menelpon petugas penanggulangan bencana. Dan yang E adalah berkumpul dengan tetangga menunggu pertolongan. Pasti udah ada yang tahu dong jawabannya pasti apa nomor 8 ini? Ya, jawabannya adalah yang B, mematikan aliran listrik di dalam rumah. Kenapa? Karena mematikan aliran listrik di dalam rumah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi banjir bandang dan posisi kita ini masih terjebak di dalam rumah. Karena air merupakan penghantar listrik yang sangat efektif sehingga dapat menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti tersetrum listrik. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 9. Palang Merah Indonesia mengadakan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami Aceh dan diakhiri dengan pelatihan P3K. Tahapan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kegiatan di atas adalah A. Kesiapsiagaan, B. Rekonstruksi, C. Rehabilitasi, D. Pemulihan, dan yang terakhir adalah respon. Pembahasannya, jadi tahapan kesiapsiagaan ini menjadi tren baru dalam kegiatan mitigasi bencana karena lebih menangani kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana agar tanggap bencana melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kebencanaan. Misalnya, sosialisasi tentang pentingnya pembuatan jalur evakuasi dan pelatihan P3. Kalau respon artinya apa? Kalau respon itu upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. Lanjut soal terakhir. Kegiatan mensterilkan kawasan bencana tertentu sebagai dampak pasca bencana yang diprediksikan masih mengandung bahaya dalam kurun waktu yang lama. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain sehingga tempat tinggal baru untuk warga. Kegiatan penanggulangan bencana seperti ini disebut dengan A. Relokasi, B. Respon, C. Evakuasi, D. Rehabilitasi, dan yang E adalah rekonstruksi. Pembahasannya adalah istilah relokasi dalam mitigasi bencana merupakan tindakan penyelamatan dan pemindahan korban bencana dari wilayah bencana ke wilayah lain yang lebih aman. Misalnya nih, wilayah yang terdampak ledakan Gunung Merapi di Jogja menjadi wilayah terlarang untuk ditinggali manusia atau penduduk sekitar karena bisa membahayakan pernafasan. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 10 jawabannya adalah yang A, relokasi. Nah, tadi kalau respon itu upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana ya. Nah, sekian untuk pembahasan soal hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, terus belajar dan berdoa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.